Kita sudah belajar, sudah sampaikan tentang pernikahan Nabi dengan Khadijah, ya. Sampai Khadijah wafat. Ya, kita akan mulai dari sini. Oke. Khadijah wafat pada tahun ke-10 kenabian. Ya, sehingga disebut tahun itu tahun duka cita. Berat bagi Nabi berpulangnya Khadijah. 10 berarti berapa tahun Khadijah mendampingi Rasulullah? Menikah umur 40. Nabi waktu itu umur 25. 15 tahun diangkat menjadi Rasul. Ya kan? Lalu tambah 10, berarti 25 tahun bersama Rasul. Kalau tiba di awak itu lah ulang tahun perak lah nama itu mana. Tapi pada masa Nabi tidak ada ya, tidak ada perak-perak emas. Kalau perak itu dirham, kalau amir itu ya kan dinar, ya kan. Kemarin ada yang melaksanakan ulang tahun pernikahan yang ke-25. Nah, perak, sehingga semuanya diformat seperti perak, Ibu. Bajunya perak, gordennya warna perak gitu ya. Kuenya juga perak gitu ya. Untungnya tidak pakai api gitu. Kalau ada apinya bakal bantu api perak gitu ya. Tapi ada yang protes. Ada yang protes. Ya, masa diadakan acara ulang tahun perak ini meniru orang-orang kafir gitu ya. Merah Yudi atau apalah namanya nak. Lalu saya ditanya, ulang tahun perak ini untuk apa sebenarnya, Bim? Memperingati perkawinan yang ke-25 ini untuk apa? Ya Ustadz, Allah telah memberi karunia perkawinan kami selama 25 tahun. Jadi mensyukuri. Konsepnya mensyukuri perkawinan selama 25 tahun. Lalu bentuk syukurnya itu ada dengan lafaz alhamdulillah, ada dengan berbagi dengan saudara-saudaranya, diadakan acara. Jadi mensyukuri perkawinan boleh enggak? Boleh ya? Ya, mau 25, mau 75, mau 50. Ya kan? Emas yang ada ya? Atau emas perak enggak ada? Lalu saya bilang yang tidak boleh itu ibu-ibu mensyukuri perceraian. Aku acara kini kok. Aku perceraian yang ke-25 tahun. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau mensyukur konteks mensyukuri perkawinan mau 10, mau tiap tahun, ya mensyukuri. Apa tidak boleh gitu? Yang tidak boleh mensyukuri perceraian. Nah, itu tidak boleh ya. Tidak perlu jadi ribut semua gitu ya kan. Mensyukuri perkawinan bid'ah lebih. Pada itu urusan dunia setunya. Ya, tidak urusan ibadah gitu ya kan. Tapi kalau dibuatnya mereka adalah solat perkawinan yang ke-25, hanya buat cara solat baru 25 rakaat. Nah, itu baru bid'ah. Karena dia berhubungan dengan ibadah. Jadi kalau perayaan-perayaan itu selama itu tidak konsep ibadah bagi orang Yahudi atau Nasrani, ya kan? Nah, itu kita berlapang-lapang sajalah di situ. Jadi kalau ada yang mau merayakan perkawinan Dulimo, biasa saja lah Bu. Kalau diundang hadir, kalau tidak diundang jadi Bu. Itu ya, karena terbalik ya. Kalau dulu orang berulang tahun itu kita yang bawa kado kan, kasih kado. Kalau gini orang ulang tahun, ini yang minta. Ya nak, ulang tahun gini yo, traktir yo. Nah, gitu. Jadilah berubah nilai berbagi dengan nilai meminta gitu ya.
Jadi ini disebut tahun duka cita. Kenapa tahun duka cita? Karena memang selama hidup itulah Khadijah menjadi penopang dakwahnya Nabi Muhammad, terutama sekali setelah beliau diangkat menjadi Rasul, ya kan, mengurus rumah tangga. Malahan sering Khadijah itu tampil membela Nabi ketika orang-orang kafir Quraisy mau menghancurkan beliau, menzalimi beliau. Karena Khadijah ini wanita terhormat, dia juga punya banyak keluarga, dia juga dihargai, disegani di Makkah. Jadi ada dua itu yang paling utama yang membela Nabi itu, satu Khadijah, satu Abu Talib, paman beliau. Ya, itu nanti dibahas khusus lah. Nah, setelah wafatnya ini baru Rasulullah menikah. Jadi kalau ditanyakan poligami Rasulullah itu kapan dia? Setelah Khadijah meninggal. Jadi kalau ada pula minat poligami ya ndak usah ibu sabian langkahi mayat pilolo nyo langkahi mayat ibu kan. Langkan mayat ibu dulu baru menikah udah balik aja kan. Pilolo kan langkan mayat, tak kok kuburan langkahi gitu. Iya kan? Nah, tapi Nabi tidak pernah menikah lagi setelah menikah dengan Khadijah. Jadi selama dengan Khadijah itu tidak pernah. Baru setelah itu, nah, Nabi menikah. Jangan langsung ke Khadijah, ke Aisyah. Karena Nabi tidak menikahi Aisyah. Ya kan? Pada tahun itu juga, tahun meninggalnya Khadijah dalam posisi seperti itu, Nabi menikahi Saudah. Ya, binti Sam'ah, itu istri pertama setelah Khadijah. Jadi kalau ini dipahami orang, ya kan, jangan bilang Nabi itu masa menikahi anak kecil, ya kan. Seorang janda dari kalangan Quraisy yang suaminya wafat di waktu hijrah ke Abbasah. Jadi sebelum hijrah ke Madinah, ya kan, 3 tahun setelah itu baru hijrah ke Madinah kan. Sempat dulu ke Abbasah, sempat dulu ke Taif, pengembangan dakwah, ya kan. Jadi dinikahi sekitar tahun 10 itu, tak lama setelah wafatnya Khadijah. Ya kan, tujuannya ya di samping mendampingi Rasulullah, ya, yang sedang berduka, juga untuk mengurus rumah tangga dan anak-anak beliau. Ya kan, anak Nabi kan ada 4 ya. Ya, sebenarnya, tapi yang 2 kan meninggal. Masih kecil-kecil. Ya. Kalau yang laki-laki yang meninggal kan ada Abu Qasim, ya kan. Nah, itu menikah